Oke baik, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam itu ada yang masuk ya, sangat luar biasa dari keseluruhan kemarin. Saya info di grup. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik, di mana saya akan membahas sekitar ada 9 laga liga-liga top Eropa. Oke, kita memasuki laga yang pertama, membahas pertandingan dari English Championship. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Southampton menghadapi Stoke City. Jadi untuk laga ini tim yang diunggulkan yaitu tuan rumah Southampton mengepur handicap. Di mana kedua tim ini memiliki beberapa pemain yang akan absen di laga ini. Dari peringkat sementara Southampton berada di peringkat 4, sedangkan tim tamu Stoke City berada di peringkat 18 mendekati zona merah hanya selisih 4 poin ya dengan tim yang berada di zona merah. Jadi untuk laga ini poor handicap 1 itu terlalu rendah, kemungkinan besar laga ini skor imbang ataupun bisa selisih 1 gol. Jadi untuk laga ini rekomen berada di Stoke City menahan handicap. Kemudian di laga berikutnya, di laga yang kedua saya membahas pertandingan dari Serie B Italia. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Sampdoria menghadapi Como. Tim yang diunggulkan masih Como, mengepur handicap paling tinggi hanya setengah handicap saja. Terlihat dari peringkat sementara di mana Sampdoria berada di peringkat 9 dengan meraih 45 poin dari 34 laga, sedangkan Como berada di peringkat 3 sementara dengan meraih 67 poin dari 34 laga. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar akan berakhir di skor imbang, jadi rekomen berada di Sampdoria menahan handicap. Kemudian memasuki laga yang ketiga, kita membahas pertandingan dari Bundesliga Jerman. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Bayer Leverkusen menghadapi tim tamu Stuttgart. Dari line up pemain ada 3 pemain tidak akan bermain untuk Leverkusen, sedangkan Stuttgart di laga ini saya melihat ada sekitar 6 pemain. Jadi dari peringkat sementara memang Leverkusen itu sudah memastikan sudah juara Bundesliga Jerman, sedangkan tim yang sangat otot di laga ini yaitu Stuttgart masih mengamankan zona Liga Champion. Jadi untuk laga ini ketimbang handicap rekomen masih di over goal untuk laga Leverkusen menghadapi tim tamu Stuttgart. Next, selanjutnya di laga yang keempat saya membahas pertandingan tuan rumah Freiburg. Di laga ini Freiburg akan menghadapi tim tamu Wolfsburg. Tim yang diunggulkan masih Freiburg mengepur handicap. Di laga ini saya melihat ada sekitar 7 pemain tidak akan bermain untuk Freiburg, sedangkan Wolfsburg di laga ini hanya 1 pemain saja. Terlihat dari peringkat sementara di mana Freiburg berada di peringkat 7 dengan meraih 40 poin, sedangkan Wolfsburg berada di peringkat 13. Dari peringkat sementara sangat jauh, sedangkan di laga ini laga kandang Freiburg, tetapi poor handicap sangat rendah. Oke baik, untuk laga ini rekomen berada di Wolfsburg menahan setengah handicap. Oke baik, berikutnya memasuki di laga yang kelima, masih di Bundesliga Jerman. Di laga ini mempertemukan tuan rumah RB Leipzig akan menjamu tim tamu Borussia Dortmund. Dari line up pemain, 1 pemain saja tidak akan bermain ya untuk tim tamu RB Leipzig, sedangkan Dortmund di laga ini ada 5 pemain. Dari peringkat sementara Leipzig berada di peringkat 4, Dortmund berada di peringkat 5. Kedua tim ini hanya selisih 2 poin saja. Poor handicap di laga ini sangat tinggi. Kemungkinan besar di laga ini akan mampu dimenangkan oleh tuan rumah RB Leipzig. Jadi untuk laga ini cenderung di tuan rumah Leipzig mengepur handicap. Oke baik, selanjutnya kita membahas pertandingan dari Liga Premier Inggris. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Aston Villa menghadapi Chelsea. Di laga ini tim yang diunggulkan yaitu Aston Villa mengepur handicap. Dan pemain di laga ini terlihat tuan rumah Aston Villa sekitar ada 6 pemain mereka tidak akan bermain. Sedangkan untuk Chelsea ada 8 pemain. Dari peringkat sementara Aston Villa berada di peringkat 4, Chelsea berada di peringkat 9 sementara poor handicap di laga ini sangatlah tinggi. Kemungkinan besar di laga ini cenderung masih di over goal untuk laga Chelsea. Oke next, selanjutnya saya membahas pertandingan tuan rumah Newcastle. Di laga ini Newcastle menghadapi Sheffield United ya. Di laga ini tim yang diunggulkan masih Newcastle mengepur handicap. Terlihat dari line up pemain untuk Newcastle memang sangat banyak. Pemain mereka tidak akan bermain di laga ini, sekitar ada 9 pemain. Sedangkan Sheffield ada 10 pemain. Jadi untuk laga ini ketimbang handicap ada halnya lebih baik di over goal untuk laga Newcastle menghadapi Sheffield. Berikutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Manchester United menghadapi Burnley. Di laga ini tim yang diunggulkan masih Manchester. Terlihat dari line up pemain ada 6 pemain sudah dipastikan tidak akan bermain untuk tuan rumah Manchester, sedangkan untuk kubu tim tamu Burnley di laga ini ada sekitar 5 pemain. Dari peringkat sementara di mana Manchester masih tertahan di peringkat 6, sedangkan Burnley berada di peringkat 19 merah. Jadi untuk laga ini masih rekomen cenderung di over goal ketimbang handicap. Kemudian selanjutnya memasuki laga yang terakhir, saya membahas pertandingan tuan rumah West Ham menghadapi Liverpool.
Dari line up pemain, West Ham ada 10 pemain mereka tidak akan bermain, sedangkan Liverpool di laga ini ada 5 pemain dari peringkat sementara, di mana West Ham berada di peringkat 8, sedangkan Liverpool berada di peringkat 3. Jadi untuk laga ini rekomen menurut versi saya sendiri masih berada di over goal ya untuk laga West Ham menghadapi Liverpool. Oke baik, itu dia mengenai dari 9 laga yang sudah saya bahas untuk laga malam hari ini. Kemudian untuk lebih lanjut saya info di grup. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.